Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang analisis pekerjaan atau yang sering kita sebut job analysis dalam mata kuliah manajemen kompensasi yang diampu oleh Ibu Maya Sari Dewi, SOS MM. Sebelum memulai presentasi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota pertama, saya sendiri Salsabila dengan NIM tertera sebagai moderator dalam presentasi ini. Anggota kedua, MDD Yusuf dengan NIM tertera. Anggota ketiga, Sandrino Surya Pratama dengan NIM tertera. Anggota keempat, Novita Erniasari dengan NIM tertera. Anggota selanjutnya, Muhammad Yunizar Azra dengan NIM tertera. Dan anggota terakhir, Lekcanda Hawiderai dengan NIM tertera. Untuk memulai presentasi kami, saya persilahkan kepada teman kelompok saya menyampaikan materi pertama tentang definisi dan konsep dasar analisis pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis pekerjaan, sebuah topik penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada memahami peran dan tanggung jawab dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi di dalam perusahaan. Semoga melalui presentasi ini, kita dapat lebih memahami bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Oke, yang pertama, apa itu analisis pekerjaan? Jadi, analisis pekerjaan adalah proses sistematis mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pekerjaan. Proses ini bertujuan untuk memahami karakteristik yang sama dan yang berbeda dalam berbagai contoh ataupun sampel yang diteliti, sehingga melalui proses ini kita tuh bisa memperoleh wawasan yang lebih baik tentang cara kerja ataupun praktik yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Kemudian, ada definisi analisis pekerjaan menurut para ahli. Ada dari Gary Dessler, William Mather, dan Garth Davis, dan juga Richard J. Klimovsky, dan juga Stephen J. Jones. Nah, dari ketiga teori ini dapat kita simpulkan ya bahwa analisis pekerjaan itu adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memahami dan juga mengumpulkan informasi secara mendalam tentang suatu pekerjaan. Nah, informasi-informasi ini tuh mencakup tugas-tugas yang harus dilakukan dan juga keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan kerja. Kemudian ada fungsi analisis pekerjaan untuk perusahaan. Jadi analisis pekerjaan ini mempunyai berbagai kegunaan penting bagi perusahaan. Antara lain yang pertama ada optimalisasi rekrutmen. Jadi analisis pekerjaan dapat membantu perusahaan dalam menentukan kriteria dan deskripsi pekerjaan yang jelas, sehingga proses rekrutmen dapat menjadi lebih efektif dan perusahaan dapat menentukan kandidat yang lebih tepat. Yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis tugas dan juga beban kerja, sehingga perusahaan dapat menghindari kelebihan ataupun kekurangan staf. Yang ketiga, ada desain struktur. Jadi, analisis pekerjaan dapat membantu perusahaan untuk merancang struktur organisasi yang efisien dengan mengidentifikasi hubungan antar posisi dan memastikan distribusi tugas berjalan dengan baik. Yang keempat, ada pengembangan karyawan. Jadi, analisis pekerjaan dapat memberikan informasi tentang keterampilan dan kompetensi yang diperlukan. Hal ini dapat mendukung program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Yang kelima, ada penilaian kinerja. Jadi, analisis pekerjaan dapat menjadi dasar untuk evaluasi kinerja. Kemudian, perusahaan dapat memastikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan kriteria yang objektif. Yang terakhir, ada mendukung pengambilan keputusan. Jadi, analisis pekerjaan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya manusia, promosi, dan juga pengembangan karir. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang prosedur dalam job analysis. Nah, dalam job analysis itu sendiri memiliki langkah-langkah atau prosedur yang dapat kita lakukan. Seperti yang pertama, mengembangkan informasi awal tentang pekerjaan, yaitu dengan meninjau dokumen yang ada untuk mendapatkan gambaran besar mengenai pekerjaan, seperti tujuan utama, tugas, dan pola kerja. Menyiapkan daftar awal tugas yang akan menjadi kerangka kerja untuk wawancara, dan mencatat hal-hal yang tidak jelas untuk diklarifikasi selama proses pengumpulan data. Dan langkah kedua, melakukan kunjungan awal atau pertama ke tempat kerja. Tujuannya adalah untuk mengenalkan analis pekerjaan dengan tata letak, alat, kondisi umum, dan mekanisme kerja di tempat kerja. Kunjungan awal bermanfaat terutama untuk pekerjaan yang melibatkan peralatan rumit. Supervisor tingkat pertama biasanya bertindak sebagai pemandu dalam observasi lapangan untuk menjaga kesinambungan. Dan langkah ketiga yaitu melakukan wawancara. Wawancara pertama sebaiknya dilakukan dengan supervisor tingkat pertama untuk memberikan gambaran umum tentang pekerjaan. Wawancara dibatasi maksimal 2 per hari dengan durasi tidak lebih dari 3 jam. Pewawancara dianggap sebagai ahli karena pengalaman langsung mereka dengan pekerjaan. Nah, dalam melakukan wawancara ini,
Ada catatan penting untuk mencari responden, seperti karyawan yang diwawancarai harus memiliki pengetahuan yang luas tentang pekerjaan tersebut, dan responden yang dipilih dengan memperhatikan keragaman gender dan ras. Langkah keempat yaitu melakukan kunjungan kedua ke tempat kerja. Kunjungan kedua bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh selama wawancara. Kunjungan ini biasanya dilakukan bersama supervisor tingkat pertama, seperti pada kunjungan yang pertama. Langkah kelima yaitu konsolidasi informasi pekerjaan. Proses ini menggabungkan semua informasi dari supervisor, karyawan, kunjungan lapangan, dan materi tertulis. Seorang ahli harus bersedia untuk membantu selama fase ini. Biasanya, supervisor yang diwawancarai, analis pekerjaan harus memeriksa daftar awal tugas dan pertanyaan, dan semuanya harus dijawab atau dikonfirmasi. Dan langkah terakhir yaitu yang keenam, verifikasi deskripsi pekerjaan. Tahap verifikasi melibatkan semua peserta wawancara untuk memeriksa apakah deskripsi pekerjaan sudah akurat dan lengkap. Verifikasi dilakukan secara berkelompok dengan salinan tertulis dari deskripsi pekerjaan yang didistribusikan. Setiap poin dalam deskripsi pekerjaan harus ditinjau baris demi baris untuk mengidentifikasi kekurangan atau ketidakpastian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana analisis pekerjaan diterapkan dalam dunia bisnis dan mengapa analisis pekerjaan penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, penerapan analisis pekerjaan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, analisis pekerjaan digunakan untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab karyawan. Ini membantu organisasi memahami dengan lebih baik peran yang harus dilakukan oleh seorang individu di posisi tertentu. Proses ini mencakup beberapa langkah penting, seperti mengumpulkan informasi tentang konten pekerjaan, tanggung jawab, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif. Menurut Milkovich, analisis pekerjaan adalah alat penting dalam mendesain struktur kompensasi berbasis pekerjaan yang paling umum digunakan di banyak organisasi. Contohnya, perusahaan teknologi multinasional seperti IBM telah mengidentifikasi dan mengelompokkan lebih dari 490 peran yang berbeda untuk memastikan keselarasan tugas dan tanggung jawab dengan kompensasi yang adil. Next, yang kedua, mengapa analisis pekerjaan penting dalam MSDM? Analisis pekerjaan sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menjadi dasar dari berbagai fungsi HR yang krusial. Ada beberapa alasan penting mengapa analisis pekerjaan sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, membantu dalam perekrutan dan seleksi. Dengan memahami tugas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, perusahaan dapat merumuskan standar perekrutan yang jelas. Informasi ini juga penting untuk menyusun iklan lowongan kerja yang tepat, melakukan wawancara yang lebih fokus, dan menilai pelamar dengan kriteria yang relevan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelatihan. Analisis pekerjaan membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di antara karyawan yang ada. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Informasi dari analisis pekerjaan memberikan dasar yang jelas bagi manajer dan karyawan untuk menilai kinerja berdasarkan tugas yang spesifik dan hasil yang diharapkan. Yang keempat, struktur kompensasi yang adil. Analisis pekerjaan memastikan bahwa perbedaan kompensasi di antara pekerjaan didasarkan pada perbedaan nyata dalam tanggung jawab dan keterampilan struktur. Struktur kompensasi berbasis pekerjaan yang adil meningkatkan motivasi karyawan karena mereka memahami alasan dibalik perbedaan upah antar posisi. Yang kelima, kepatuhan hukum. Analisis pekerjaan juga membantu organisasi mematuhi undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika. Pekerjaan harus dianalisis untuk menentukan elemen-elemen penting yang harus dapat dilakukan oleh pelamar kerja dengan atau tanpa akomodasi yang wajar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus yang berjudul Transformasi Customer Service Amazon. Obsesi terhadap pelanggan dari tahun 1994 sampai sekarang. Amazon yang dimulai sebagai toko buku online sederhana pada tahun 1994 telah melakukan transformasi luar biasa dalam hal layanan pelanggan hingga menjadi perusahaan e-commerce terkemuka dunia. Perjalanan mereka dimulai dengan menghadapi berbagai tantangan seperti volume keluhan yang tinggi, masalah pengiriman, dan sistem tracking yang terbatas. Untuk mengatasi ini, Amazon menerapkan 3 strategi utama, yaitu yang pertama, inovasi teknologi melalui peluncuran Amazon Prime, sistem one-click ordering, dan pengembangan sistem rekomendasi berbasis AI. Yang kedua, perbaikan operasional dengan membangun jaringan fulfillment center dan mengimplementasikan robot di gudang. Dan strategi yang ketiga yaitu peningkatan layanan pelanggan melalui kebijakan return yang mudah dan layanan chat 24/7. Dari 3 strategi utama tadi, Amazon menghasilkan hasil yang sangat mengesankan, yaitu yang pertama tingkat kepuasan pelanggan konsisten di atas 85%.
Yang kedua, Net Promoter Score mencapai 69 pada 2021. Yang ketiga, pertumbuhan member Amazon Prime mencapai 200 juta pelanggan. Dan yang terakhir yaitu waktu pengiriman berkurang drastis dari 7-10 hari menjadi hanya 1-2 hari. Transformasi Amazon telah mengubah standar industri retail global. Inovasi mereka seperti pengiriman same day, sistem retur yang mudah, ini menjadi ekspektasi standar konsumen. Kesuksesan Amazon membuktikan bahwa investasi jangka panjang dalam kepuasan pelanggan, meski membutuhkan modal besar, akan memberikan hasil yang signifikan. Kunci kesuksesan mereka adalah komitmen untuk menjadi perusahaan yang benar-benar berfokus pada pelanggan, didukung oleh keberanian untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, serta konsistensi dalam memberikan layanan berkualitas tinggi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Dampak kebijakan analisis pekerjaan bagi karyawan dan organisasi bisa mencakup berbagai aspek, baik dari sisi manajemen maupun pengelolaan kinerja. Pertama, saya akan menjelaskan dampak bagi karyawan. Yang pertama, kejelasan tugas dan harapan. Dengan adanya analisis pekerjaan, memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas, membantu karyawan memahami tugas, tanggung jawab, dan kriteria evaluasi kinerja, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan oleh perusahaan dan bagaimana mencapai standar yang diinginkan. Kemudian, yang kedua, keadilan dalam kompensasi. Analisis pekerjaan membantu memastikan keadilan dalam pemberian upah, karena pekerjaan yang memiliki tanggung jawab serupa akan diberikan kompensasi yang serupa pula. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat mengurangi resiko ketidakadilan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir. Dengan pemetaan kompensasi dan keterampilan yang dibutuhkan, karyawan dapat merencanakan pengembangan karir mereka dan mengetahui keterampilan apa yang harus mereka tingkatkan untuk promosi atau peningkatan profesional. Kemudian, dampak analisis pekerjaan bagi organisasi. Yang pertama, struktur organisasi yang jelas. Analisis pekerjaan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan menggambarkan perbedaan serta persamaan antara pekerjaan, sehingga menciptakan struktur organisasi yang lebih jelas dan terorganisir. Kemudian yang kedua, perekrutan yang tepat sasaran. Informasi dan analisis pekerjaan membantu dalam proses perekrutan dengan memperjelas kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi, sehingga dapat membantu perusahaan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi dan produktivitas. Analisis pekerjaan memungkinkan perusahaan untuk memonitor tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan, memastikan mereka fokus pada pekerjaan inti yang memberikan nilai tambah terbesar. Nah, hal ini membantu dalam merancang pelatihan yang tepat bagi karyawan agar mereka lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka. Dari seluruh materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami mengenai analisis pekerjaan, saya akan memberikan rekomendasi untuk implementasi yang efektif dalam analisis pekerjaan. Perusahaan perlu melakukan penilaian pekerjaan secara berkala dengan melibatkan atasan dan pekerja saat mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya. Hasil penilaian harus dipakai untuk mencari pekerja baru yang tepat dan membuat program pelatihan yang sesuai kebutuhan karyawan. Pemberian gaji harus diatur secara adil dan terbuka berdasarkan hasil penilaian, serta didukung dengan cara mengukur hasil kerja yang jelas dengan rencana kenaikan jabatan yang pasti. Perusahaan juga harus memperhatikan aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pekerja. Penilaian pekerja perlu ditinjau ulang secara rutin untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan. Dengan rekomendasi ini, perusahaan bisa mengelola karyawan dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Analisis pekerjaan merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang suatu pekerjaan yang mencakup tugas, keterampilan, dan lingkungan kerja. Proses ini dilaksanakan melalui tahapan terstruktur, mulai dari pengumpulan informasi awal hingga verifikasi deskripsi pekerjaan final. Dalam penerapannya, analisis pekerjaan memiliki peran penting dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, dan perancangan struktur organisasi. Dampaknya dapat dirasakan oleh karyawan dalam bentuk kejelasan tugas, keadilan kompensasi, dan pengembangan karir, serta oleh organisasi melalui peningkatan efektivitas struktur organisasi, rekrutmen, dan produktivitas. Sebagai fondasi dalam manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan berkontribusi pada terciptanya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan adil, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 tentang analisis pekerjaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Sari Dewi selaku dosen pengampu serta perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam penyampaian materi. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang job analisis atau analisis pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.